Halo guys, perkenalkan nama saya Julita Sriastuti Dalwat, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang triase. Yang pertama, memahami jenis triase IGD dan prosedurnya. Triase IGD digunakan untuk menentukan pasien mana yang akan mendapat penanganan lebih dulu di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit. Metode triase ini dibagi menjadi beberapa kategori yang dibedakan oleh warna dan disesuaikan dengan kondisi kegawat daruratan pasien. Proses triase atau penentuan pasien prioritas di IGD bertujuan untuk mendapatkan urutan penanganan berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien, seperti kondisi cedera ringan, cedera berat yang bisa mengancam nyawa lebih cepat atau sudah meninggal. Triase IGD umumnya diterapkan ketika sistem perawatan medis di rumah sakit sedang kelebihan beban. Artinya, orang yang membutuhkan perawatan lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia. Misalnya, pada kejadian bencana alam, pandemi, atau kecelakaan massal. Adapun kategori triase dibagi menjadi 4 kategori warna dalam sistem triase IGD dan setiap warna memiliki arti masing-masing. Yang pertama, kategori merah. Pasien dengan kategori merah adalah pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contoh pasien dengan kategori ini adalah pasien cedera kepala berat, luka bakar tingkat 3, serangan asma akut, serangan jantung, atau syok anafilaktik. Pasien dengan kondisi tersebut biasanya akan ditempatkan di area khusus, yaitu area resusitasi. Yang kedua, kategori kuning. Pasien dengan kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contoh pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek. Penanganan dan perawatan terhadap pasien akan dilakukan di area khusus tindakan. Yang ketiga, kategori hijau. Pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri. Misalnya luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi tetapi kondisi vital stabil. Pasien dengan kategori hijau biasanya akan ditempatkan di ruang observasi. Dan yang keempat, kategori hitam. Kategori hitam hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi atau sudah meninggal ketika dibawa ke IGD. Berikut adalah cara melakukan pembedaian sebagai pertolongan pertama pada korban patah tulang. Yang pertama, lepaskan pakaian yang menutupi area tubuh yang dicurigai mengalami patah tulang. Yang kedua, jika tidak bisa dilepas, gunting pakaian tanpa memindahkan bagian tubuh yang patah. Yang ketiga, rekatkan area patah tulang dengan penggaris atau tongkat sebagai bidai. Dan yang keempat, apabila tidak ada perban gulung, Anda bisa melilit atau membedat bidai dengan kertas, koran, atau sepotong pakaian. Setelah pembedaian dilakukan, kompres bagian yang patah dengan es batu untuk mengurangi pembekakan dan meredakan rasa sakit. Jika korban cedera pingsan atau bernafas pendek dengan cepat, baringkan ia dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Jika memungkinkan, angkat kakinya lebih tinggi dari badan. Jika korban cedera sadar, Anda dapat memberikan obat pereda nyeri seperti paracetamol. Demikian video singkat dari saya mengenai triase dan pembedaian. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan.